Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Kata Al-Quran, sahabat karib itu adalah mereka akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali mereka yang bertakwa. Nah, subhanallah. Jadi kalau misalnya kita ingin bersahabat di dunia sampai ke surga, ya sehidup sesurga, maka persahabatan itu harus didasari dengan ketakwaan sebenarnya. Karena hanya orang yang bertakwa yang bersahabat dari dunia hingga ke surga. Jangankan persahabatan, keluarga aja bisa hancur nanti di hari kiamat. Kata Al-Quran gini, yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana persaudaraan itu hancur, terpisah. Why? Karena mereka sibuk. Wa ummihi wa abih. Ikatan ibu dan bapak aja itu hancur nanti di hari kiamat. Wa sahibatihi wa banih. Anak-anak, sahabat semuanya gak ada yang peduli nanti di hari kiamat itu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena mereka sibuk dengan amal mereka masing-masing. Kata anaknya, bapak tolongin. Kata bapaknya, bapak aja kerepotan di sini ngurusin amal sendiri. Jadi nggak ada nanti saling ngurusin di akhirat tuh. Kecuali illal muttaqin. Kecuali mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Bahkan lebih parah lagi nih, sahabat karib itu bisa berantem nanti di hari kiamat. Why? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Mereka di dunia bersahabat karib, tapi di akhirat mereka akan menjadi musuh. Kenapa? Kisahnya seperti ini dalam surah Al-Furqan. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Ternyata kata Al-Quran, hari kiamat nanti orang-orang yang zalim mereka akan menggigit tangan mereka sambil mereka berkata, ya wailata laitani ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Sungguh celaka aku tidak bersama dengan Rasulullah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka aku karena aku salah pilih teman dahulu. Ya, karena salah pilih teman. Jadi kecelakaan terbesar tuh kalau salah pilih teman. Karena enggak bersama dengan Rasulullah, enggak sebaris dengan Rasulullah, ternyata sebaris dengan sahabat karib di dunia. Yang mana sahabat karib itu yang ngajakin dia buka puasa Ramadan di siang bolong, yang ngajakin dia bolos sholat, yang ngajakin dia subhanallah. Jadi ternyata salah pilih sahabat merusak amal segalanya dan akan menjadi musuh di hari kiamat kelak. Maka belajarlah bersahabat dari baginda Nabi SAW. Hebatnya Rasulullah itu dibandingkan nabi-nabi yang lainnya menurut keyakinan kita. Jadi nggak pernah kita dengar tuh ada muridnya Nabi Muhammad, nggak pernah kan? Pernah nggak sih kita dengar sejarah atau ceramah gitu mengatakan murid daripada Rasulullah SAW? Tidak ada. Nggak pernah kita dengar murid daripada Nabi Muhammad SAW, nggak pernah. Kenapa? Rasul tuh nggak pernah nganggap orang yang belajar sama dia itu sebagai murid. Tapi Rasulullah tuh menganggap semuanya adalah sahabat. Keren banget Rasulullah. Jadi semua dikatakan sahabat Nabi, sahabat Nabi, sahabat Nabi. Nggak ada murid Nabi, nggak ada. Ya. Jadi sahabat Nabi SAW. Belajarlah kita bersahabat dengan Rasulullah SAW. Rasul tuh memilih sahabat yang terkenal tuh misalnya ya sahabatnya ada yang terkenal mungkin di teman-teman milenial, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Orang-orang ini yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah keluarga sendiri. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah mertua sendiri. Maka Rasulullah itu bersahabat dengan orang tuanya. Rasulullah bersahabat dengan orang tuanya. Banyak teman-teman milenial sahabatnya, temannya banyak di luar, tapi ternyata di rumah mereka tidak berteman dengan orang tuanya. Mereka tidak berteman dengan saudaranya. Mereka lebih akrab di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Padahal Allah inginkan kita
Kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Baik-baik daripada kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Karena banyak orang royal tuh di luar, sering traktir temennya segala macam, tapi sama keluarga sendiri mereka pelit, mereka jahat, galak kalau sama keluarga sendiri. Subhanallah. Maka belajarlah bersahabat. Rasulullah bersahabat kepada Abu Bakar Siddiq, ahli ibadah, atiq, orang yang sangat lembut. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sahabat Rasulullah ada yang garang juga gitu. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau ada yang mau ditebas, dipenggal tuh Sayyidina Umar duluan. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab tuh pernah kayak gini. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Sayyidina Umar bin Khattab langsung mengambil pedangnya. Lalu berkata di depan rumah Rasulullah, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, maka akan kutebas lehernya. Rasul itu cuma pingsan aja. Nabi itu kayak Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kan pingsannya sampai 40 hari. Nabi Musa itu pingsan sampai 40 hari ketika dia minta untuk ketemu sama Allah. Ketika melihat cahaya di Turi Sinin, Bukit Sinai, itu Nabi Musa sampai terjatuh pingsan sampai 40 hari karena ingin melihat Allah. Nah kata Umar bin Khattab, Nabi Muhammad cuma seperti itu, cuma pingsan aja, itu paling beberapa hari hidup lagi gitu. Terbangun kembali seperti Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi tidak menerima itu. Jadi ada seorang pembela Umar. Bagaimana Rasulullah mendoakan supaya salah satu Umar menjadi sahabatnya. Kalau bukan Umar bin Khattab, yakni Abu Jahal. Kenapa? Karena sangat membutuhkan orang yang seperti itu. Kita bersahabat dengan orang yang rajin ibadah, keluarga kita. Kita bersahabat dengan orang yang tegas ya dalam berpikir, enggak pelin-pelan, itu sangat penting. Pilihlah sahabat yang cerdas seperti Utsman bin Affan, lembut hatinya, kaya raya. Pilihlah sahabat seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pintunya ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyum babuna, kata Rasulullah SAW. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Pilihlah sahabat seperti Bilal bin Rabbah, kesetiaannya luar biasa. Pernah ditindih oleh batu yang besar karena beriman kepada Rasulullah SAW. Ditindih di bawah terik matahari tengah padang pasir, namun tetap setia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah sahabat seperti Abdurrahman bin Auf. Bagaimana itu Abdurrahman bin Auf? Dia adalah orang yang sangat pandai dalam bisnisnya. Jadi sahabat Nabi itu lengkap. Yang jelas bersahabatlah dalam ketakwaan. Kalau lagi sholat ya berjamaah lah. Kalau lagi puasa saling mendukung lah. Kalau lagi ibadah saling merangkul lah. Kalau berbeda dalam ibadah, misalnya sahabat kita ini adalah non muslim, boleh nggak kita bersahabat? Boleh saja, tidak ada batasan. Nabi juga berinteraksi dengan non muslim, pedagang, berjualan. Nabi ketika duduk nongkrong sama teman-temannya, sama sahabatnya, tiba-tiba ada jenazah lewat. Nabi berdiri. Kata sahabatnya, ngapain berdiri? Itu kan orang Yahudi. Kata Nabi, bukankah dia juga anak cucu Adam? Sedangkan Yahudi saja jenazahnya lewat, Nabi berdiri. Jenazahnya loh, apalagi masih hidup. Nabi menghormati Yahudi yang udah mati, apalagi Yahudi yang masih hidup selama mereka tidak memerangi kita. Jadi kita tidak akan pernah mengajak pertama kali untuk berperang, namun jikalau kita diinjak-injak, diganggu, maka ini subhanallah beda lagi ceritanya. Tapi Nabi SAW berinteraksi, bersosialisasi dengan siapapun itu. Wallahu ta'ala alam, semoga kita mempunyai sahabat yang bukan hanya kita saling mendukung di dunia, tapi juga berkumpul nanti di Jannatul Firdaus. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.